semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Raja Permatasari. Saya mahasiswa gizi kelas 4B, NIM 18070260444. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai pengasapan pada bahan pangan. Nah, apa yang dimaksud dengan pengasapan? Nah, pengasapan adalah salah satu cara atau metode pengolahan bahan pangan yang bersifat mengawetkan dan mendukung diversifikasi pangan. Nah, pengasapan ini dia merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti penggaraman, pemanasan, dan pelekatan asap kepada komponen asap ke dalam bahan pangan. Bagaimana prinsip dari pengasapan? Jadi, prinsip dari pengasapan itu adalah molekul larut air dan molekul larut lemak serta uap dan komponen lainnya itu keluar daripada kayu yang dibakar, kemudian masuk ke dalam bahan pangan. Nah, bahan pangan menyerap asap. Nah, kemudian asap bekerja untuk mengeringkan bahan pangan dan memberikan cita rasa serta mengubah aroma pada bahan pangan tersebut. Nah, lalu apa fungsi daripada pengasapan? Nah, yang pertama ada disinfektan. Kenapa dia bisa menjadi disinfektan? Karena pada proses pengasapan itu terdapat komponen proses pemanasan, yang dimana pemanasan tersebut bisa membunuh mikroorganisme yang ada pada bahan pangan. Nah, yang kedua bisa meningkatkan cita rasa, itu baik dari segi aroma maupun rasa kayak gitu. Kenapa? Karena pada proses pengasapan bahan pangan itu menyerap asap. Nah, kemudian yang ketiga ada sebagai pengawet atau mencegah bau tengi atau antioksidasi. Nah, kemudian apa tujuan daripada proses pengasapan? Nah, yang pertama dapat memperpanjang masa simpan atau memperpanjang usia simpan daripada suatu bahan pangan. Yang kedua adalah meningkatkan aroma, warna, dan memiliki ciri khas. Nah, yang ketiga bisa meningkatkan nilai jual pada produk pangan yang telah diasapkan. Nah, jadi proses pengasapan ini memiliki keuntungan dan kerugian. Nah, keuntungan yang pertama itu adalah memiliki cita rasa, aroma, warna yang lebih menarik. Yang kedua, tekstur pada bahan pangan itu menjadi lebih empuk. Kemudian yang ketiga, itu bahan pangan menjadi lebih awet. Nah, lalu apa saja kerugian dari proses pengasapan? Nah, kerugiannya itu yang pertama, bahan pangan itu menjadi susut. Nah, kemudian protein dalam bahan pangan itu berubah akibat adanya proses pemanasan dan pengasapan. Nah, kemudian yang kedua itu terbentuknya senyawa hidrokarbon aromatik yang berbahaya bagi tubuh, atau biasa sering disebut sebagai pengaktif sel kanker. Nah, adapun proses pengasapan yang baik menurut FDA itu yang pertama adalah prosedur persiapan yang baik. Nah, itu adalah seperti contohnya cuci tangan sebelum mengolah bahan pangan, kemudian memisahkan bahan pangan yang satu dengan bahan yang pangan yang lain karena ditakutkan akan terjadi kontaminasi silang. Nah, kemudian yang kedua itu ada defrost daging. Nah, itu jika daging dalam keadaan beku, jadi perlu ditowing terlebih dahulu. Nah, terus yang ketiga itu ada pembumbuan itu dilakukan di dalam refrigerator. Terus yang keempat itu adalah jangan masak atau jangan melakukan masak setengah matang.
Kenapa? Karena masakan yang setengah matang itu bisa menghidupkan kembali bakteri yang jahat. Nah, selanjutnya itu ada proses pengasapan. Pada proses pengasapan, pilihlah alat yang akan digunakan itu terbuat dari logam yang tidak membahayakan. Kemudian pilihlah kayu sebagai sumber asap yang baik. Nah, kemudian ada menjaga suhu aman. Nah, terus selanjutnya ada pendinginan. Jadi setelah diasapin itu langsung didinginkan. Terima kasih untuk yang telah menyaksikan video ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.